Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Sahabat Tajdid TV yang dimuliakan Allah dimanapun berada. Imam Ibnu Rajab pernah berkata, barang siapa yang mendapati bulan Ramadan dan mampu melaksanakan segala ibadah, termasuk ibadah saum di bulan Ramadan, itu merupakan kenikmatan yang sangat agung. Bagaimana tidak agung? Karena di beberapa hadis Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, di antaranya di dalam riwayat Bukhari dan riwayat Muslim. Kata Nabi, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Siapa yang melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan imanan wahtisaban, karena iman dan mengharapkan pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Maka akan diampuni, kata Nabi, seluruh dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian di dalam hadis yang lain juga dikatakan man qoma ramadhana imanan wahtisaban. Siapa yang mendirikan qiyam Ramadan karena iman dan mengharap pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, maka akan mendapatkan penghapusan dosa-dosa yang telah lalu. Bahkan di hadis yang lain juga dikatakan man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang mampu menghidupkan malam-malam pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, inilah yang menjadi latar belakang kenapa ketika kita diberikan kesempatan masuk ke dalam bulan Ramadan, ini merupakan kenikmatan yang sangat agung karena padanya terdapat kesempatan-kesempatan berupa pelaksanaan ibadah yang pada pokoknya dapat menggugurkan, dapat menghapus dosa-dosa kita, bahkan dapat menghantarkan kita kepada kesucian. Dan tentunya kesucian ini akan kita peroleh dari peribadatan yang kita laksanakan di bulan Ramadan, tentunya dengan dua syarat yang telah Nabi sebutkan tadi. Yang pertama adalah imanan. Dasarnya karena iman. Kata para ulama, makna imanan pada hadis-hadis yang tadi sudah saya sebutkan, itu diantara maknanya adalah bahwa kita meyakini semua taklif, semua perintah yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu betul-betul kita sadari untuk kita laksanakan, untuk kita tunaikan, bukan karena yang lainnya. Kemudian yang kedua, ihtisaban. Nah, kata Imam Al-Khattabi, beliau memberikan syarah bahwa yang dimaksud dengan ihtisaban itu ar-raghbatu fi sawabihi. Kemauan keras untuk mendapatkan pahala dari melaksanakan semua peribadahan di dalam bulan Ramadan. Jadi ini sangat penting. Kita tidak bisa di dalam bulan Ramadan menyikapi semua peribadatan itu secara biasa-biasa saja. Akan tetapi harus ada yang namanya kemauan keras untuk mendapatkan pahala. Bahkan kata Imam An-Nawawi, beliau pernah mengatakan yang dimaksud dengan ihtisaban itu annahu yuridullaha ta'ala, bahwa kita benar-benar melaksanakan ibadah tersebut, baik itu saumnya, qiyam Ramadannya, ihya'ul lailnya, betul-betul karena Allah Ta'ala. La yaksidu ru'yatan nas, bukan karena ingin dilihat oleh orang. Wala ghaira dzalik,
atau karena hal-hal yang lain, mimma yukhaliful ikhlas, dari apa yang bertentangan dengan yang namanya keikhlasan. Nah, inilah di antara syarat untuk kita kalau kita ingin mendapatkan kesucian diri, penghapusan dari segala dosa-dosa melalui peribadahan yang telah Allah sediakan di bulan Ramadan, maka syaratnya dua. Yang pertama imanan, dasarnya iman karena Allah. Yang kedua ihtisaban, betul-betul ikhlas dan ditujukan hanya untuk Allah. Maka ini menjadi syarat mutlak bagi siapa yang ingin mendapatkan dan mengharapkan yang namanya kesucian, maka wajib terlebih dahulu mensucikan ketaatannya tersebut. Sucikan ketaatan kita dalam beribadah, baik itu dari riya, sum'ah, takabur, dan lain sebagainya. Maka ketika ketaatan kita sudah suci dan bersih daripada hal-hal yang dapat mengotori keikhlasan, insya Allah dosa-dosa kita pun akan bersih. Segala peribadatan yang kita laksanakan dapat menghantarkan kita kepada kesucian. Mudah-mudahan dari hadis-hadis yang saya sampaikan bisa memberikan motivasi bagi kita agar lebih serius lagi dalam menyikapi bulan Ramadan, terutama dalam melaksanakan peribadahan-peribadahan di bulan Ramadan, betul-betul dilaksanakan hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan bekerja keras agar senantiasa setiap amal soleh kita itu benar-benar dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.